Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam olahraga, dan balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan ya. Ratri Swaidi klub-klub sikrang di YouTube Wachi Chwai Football. Itu bahasa Thailandnya. Selamat datang di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola. Pakar bola udah gitu doang ya. Kenapa pakai bahasa Thailand? Siapa tahu ada orang Thailand yang nonton. Hari ini gue mau bahas pastinya AFF final 2020. Indonesia yang kalah 4-0 sama Thailand. Dan sekarang gue sendiri dulu karena Bung Dir masih sedih Indonesia kalah. Karena Sintayong ternyata tidak menerapkan taktik yang diusulkan, yang dirancang oleh Coach Bung Dirman apa Bung Coach Dirman ya, udah terserah lu aja dah. Jadi nanti akan gua upload lagi mungkin di leg kedua atau di pertengahan sebelum pertandingan. Nah, sebenarnya gua ya udah seneng, jujur aja udah seneng masuk final. Ya kalau untuk kecewa gue juga udah siapin kekecewaan gitu. Tapi kalaupun kalah, gue pengen ngeliat kalahnya tuh kayak gimana, prosesnya kayak gimana gitu. Tapi sayangnya adalah kalahnya terlalu besar menurut gue, sampai 4-0. Walaupun itu masih ada di tahap wajar menurut gue. Kayak nanti akan gue jelasin lah. Ya kalau dilihat dari permainan, bener-bener yang namanya kelas, yang namanya jam terbang, yang namanya pengalaman, yang namanya mental itu bener-bener berpengaruh ya. Mungkin kalau secara skill Indonesia tuh masih bisa buat ngimbangin, tapi kayak jam terbang Thailand lebih banyak pemain seniornya. Mentalnya Thailand sering juara, sering di final dan sering menang. Ya pengalaman juga udah nggak diraguin lagi gitu. Sementara Indonesia datang dengan skuad yang masih pemain muda, pemain seniornya pun usianya juga masih muda. Jadi masih kalah dalam hal beberapa unsur yang tadi gue bilang. Pengalaman, jam terbang, mentalitas. Itu yang justru kadang lebih mahal daripada skill-skill di lapangan. Itu yang bicara. Nah, tapi gue ya kalau ada orang yang bilang kita terlalu dalam buat bertahan, kita salah dalam parkir bis gitu. Gue nggak tahu kita ini sengaja, Indonesia ini bener-bener sengaja parkir bis, sengaja bertahan, atau dipaksa buat bertahan gitu. Karena gue tahu kalau bertahan itu lebih capek dari nyerang. Ngejar bola lebih capek daripada megang bola gitu. Gue ngeliat di menit awal tuh ya udah, karena beda sih. Kalau udah di lapangan mental final, mungkin gue nggak tahu di lapangan kayak gimana, bisa gol di menit-menit awal kecolongan tuh bener-bener secara psikologis. Harusnya tuh secara psikologis tuh kalau kebobolan gol cepet tuh kayak di pikiran aduh dibantai deh, aduh dibantai dah. Walaupun sebenarnya setelah gol pertama Indonesia tuh ya main normal lagi, main santai lagi, tapi ya apes pertama di kebobolan cepet tuh apes menurut gue. Nah, kalau dari skema, gua menganggap bukan Indonesia yang pengen mungkin ya bertahan kayak lawan Vietnam, tapi Thailandnya yang benar-benar sengaja megang bola yang kuat. Sesuai dugaan gua, passing emang benar-benar akurat. Ya mainnya juga slow banget. Buat cetak gol juga slow. Dia tahu gimana kapan harus bertahan, dia tahu kapan menyerang. Itu yang membuat Indonesia terpaksa menurut gue untuk bertahan. Nah ketika bertahan, ini jaraknya dalam banget, garisnya dalam banget, sehingga kalau udah dapat bola ya bingung mau diapain. Udah masih jauh banget, belum ngelewatin gelandang dulu lu lari, belum lu ngelewatin back dulu baru sampai kiper. Itu yang terjadi. Nah masalahnya ketika di saat kita berhasil rebut bola dari Thailand, di saat kita berhasil counter, ya ada masalah lagi, yaitu kurang matang dalam finishing, kurang matang dalam menyelesaikan peluang. Ada beberapa kali peluang yang harusnya kalau gol tuh kayaknya beda lagi. Lu pasti mental bangkit lagi, ya atmosfer tensi permainan bakal cepet lagi, adrenalin lu naik lagi. Tapi sayang, itu dua yang kesalahan kecil yang sebenarnya tuh
kalau kesalahan itu tidak terjadi, sebenarnya permainan bisa berubah. Kita terlalu dalam bertahan, ya, dan ketika nyerang kita kurang efektif, tidak bisa memanfaatkan peluang yang baik, tidak bisa melakukan penyelesaian yang oke. Harusnya bisa ada gol harusnya. Nah, ada faktor lain yang kita khawatirkan sama-sama, yaitu benar-benar faktor fisik. Menit awal ke tengah masih oke. Tapi ya, ketika bahkan kalau bola lepas dari depan, Indonesia nyerang terus bolanya hilang, baliknya tuh masih ada yang jogging-jogging santai. Itu tuh yang gue ngeliat, wah ini kayaknya fisik juga bener-bener ngaruh nih gitu. Jadi mungkin entah fisik Thailand yang di atas kita atau kitanya yang emang lagi lemah, gue nggak tahu. Salah satu faktor yang menyebabkan konsentrasi buyar adalah kelelahan. Gue lihat di situ lini tengahnya jarang nutup, masih banyak ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi sama gelandang-gelandang Thailand. Kalau gue lihat malah kayak Ricky Kambuaya, Asnawi yang paling menonjol ya, yang maksud gue yang kelihatan mereka berdua. Gue nggak tahu 4-0 ya, mudah-mudahan sih, kalau susah juga sih. Jadi gini, lemas juga ternyata nonton ya. Maksud gue kadang kita tahu ya udah kalah deh, mungkin seri dulu bisa kali, atau kalau kalah 1-0, tapi dar 4-0 kena juga mental yang nonton kita ya. Ibaratnya gini, gue seneng banget Indonesia sampai final, bahkan lawan Thailand ya, mau skornya berapapun gue seneng. Gue sering ibaratnya kalau misalkan Indonesia nih sekarang nih murai batu, baru lepas trotol, baru mau beranjak dewasa. Nah, mau beranjak dari dewasa ke senior, itu yang paling seniornya tuh. Ketemu burung mapan. Ketika diaduk, burung mapan udah sering berantem sono sini, burung mapan udah sering ketemu burung yang jenisnya apa, lawannya kayak apa, sehingga ya udah mapan. Nah, kita lepas trotol, baru mau dewasa. Tapi dewasa kita adalah dewasa yang prospek. Jadi kalau misalkan kita sama-sama usianya sama dan tingkat kematangannya sama dengan lawan, gue yakin Indonesia masih menang. Makanya lawan Singapura menang, lawan Malaysia menang, lawan Vietnam pun bisa imbang. Itu nilai yang positif. Tapi untuk ketemu mapan agak susah. Tapi gue yakin ketika ini burung tetap dengan pelatih yang sekarang, ketika ini burung beranjak dewasa terus mapan, gue yakin mapan ketemu mapan masih bisa menang Indonesia. Itu. Kita kalah di jam terbang, pengalaman, kita kalah di mental. Ya harus kita akuin. Skill ya kadang masih bisa sama lah. Banyak juga kita main yang diklat-diklat cakep, Egy, Witan. Tapi ya udah, Thailand seperti Thailand pada umumnya. Makanya kayak besok leg kedua, gue nggak tahu nih entah mau kalah berapa, atau gue mau ngeliat prosesnya aja, bagaimana perubahan dari leg pertama ke leg kedua nanti, apa yang terjadi gue juga nggak tahu. Tapi untuk kalah 4-0 sebenarnya gue shock juga. 4-0-nya juga proses golnya ya gol-gol terstruktur, tapi segitu gampangnya gitu kebobolan. Udahlah, gue akan review nanti di leg kedua bareng, mungkin Bung Dirman bisa hadir lagi di sini menemani kita. Terima kasih juga yang tadi udah nonton timnas di final dan sekaligus live boba di Noise. Terima kasih. Di situ kan tiba-tiba ada hadiah 1,5 juta langsung dibagi secara cuma-cuma, padahal dikasih challenge komentator doang. Terima kasih yang udah gabung, udah join, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Kita kalah mental, kita kalah jam terbang, kita kalah pengalaman. Tapi nanti ketika pemain kita sudah punya mental, jam terbang, dan pengalaman, menjadi pemain-pemain yang mapan, gue yakin Indonesia minimal bisa nguasain Tenggara dulu lah, ASEAN dulu dikuasain, baru habis itu bisa mikirin gimana caranya lolos World Cup. Gitu dia. Babak kedua, leg kedua nanti ya nggak apa-apa kalau mau main bertahan sengaja, nggak apa-apa. Tapi gue mohon, gue please banget, kalau dapat peluang
bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, istilahnya efektif football. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.